kasih, damai Kristus menyertai kita. Kristus masuk ke dalam tempat kudus dengan membawa darahnya sendiri. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, dalam kemah suci, yaitu bagian yang paling depan, terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Kristus telah datang sebagai imam agung demi kesejahteraan masa yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan buatan tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat pelunasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan lembu jantan dan percikan abu lembu muda mampu menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang atas dorongan Roh abadi telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak tercacat. Betapa darah ini akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Orang-orang mengatakan Yesus tidak waras lagi. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, renungan pada hari ini tentang siapa yang tidak waras. Dalam kitab Markus 3 ayat 21 dikatakan, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dewasa ini semakin banyak keanehan yang terjadi. Banyak orang yang tidak waras, namun merasa dirinya waras dan justru menyebut orang lain gila, hanya karena mereka berbeda. Nah, sebelum saya mengenal Yesus, saya memiliki teman bernama Andre. Menurut saya, ia aneh dan agak tidak waras. Hampir setiap malam, ia keluar kamar sambil memegang kitab suci. Setiap minggu, ia selalu mengajak saya untuk menghadiri persekutuan doa. Jika saya berkata kasar, ia selalu menegur saya. Sambil tersenyum, dia mengatakan, "Puji Tuhan dong." Aneh bukan? Namun, ketika saya memulai pertobatan di masa kuliah dulu, banyak teman yang justru menganggap saya tidak waras lagi. Mereka pun heran ketika saya tidak lagi bergadang. Mereka juga bingung ketika saya berhenti untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Bahkan mereka sering melihat saya melompat-lompat ketika saya menyanyikan lagu gereja dengan sangat keras. Nah, menjadi pengikut Yesus memang menjadi ketidakwarasan bagi dunia. Namun, itulah tanda pertobatan dan perbedaan kita dengan dunia ini. Karena hidup kita tidak lagi sama dengan yang dulu. Yang aneh malah mereka yang mengaku sudah menjadi milik Yesus, namun cara hidupnya tetap sama dengan dunia ini. Sebenarnya orang-orang seperti inilah yang disebut tidak waras. Mari kita renungkan, waraskah kita? Dan apakah cara hidup, berpikir, dan tindakan saya semakin serupa dengan Yesus yang saya sembah?